Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patria Smith di channel saya. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah dalam dunia kekristenan yang bikin aku sempat nangis ketika membaca kisah ini. Dan aku rasa kalau aku bahkan kita semua, kalau di posisi orang yang akan kuceritakan ini mengalami apa yang dia alami, kita nggak bakalan mampu menghadapinya. Bahkan sebenarnya dia sendiri itu pasti nggak mampu. Kisah tragis seperti ini hanya bisa seseorang lalui kecuali orang itu ditopang oleh Roh Kudus. Kita akan mendengarkan kisah hidup pencipta lagu gerejawi sepanjang masa yang berjudul It Is Well With My Soul, Horatio Spafford. Dia lahir di Troy, New York, Amerika Serikat dengan nama lengkap Horatio Gates Spafford pada tanggal 20 Oktober 1828. Dari masa kecilnya, Spafford sudah punya keinginan untuk menjadi pengacara. Di sisi lain, diketahui dari kecil pun dia sudah mendapatkan pendidikan agama yang baik oleh keluarganya yang kala itu adalah anggota jemaat yang sangat memberi diri dalam pelayanan gereja, yaitu gereja baptis di jemaat Chicago. Bahkan Spafford di usia mudanya, dia sudah memberi diri menjadi guru sekolah minggu di gereja itu. Dan dalam pelayanan guru sekolah minggu ini, dia pun bertemu dengan seorang gadis Norwegia Amerika kelahiran 16 Maret 1842 yang bernama lengkap Anne Tobin Larsen Oglende, yang kala itu juga menjadi guru sekolah minggu di gereja itu. Mereka berdua menjadi pasangan yang rohaniawan karena mereka bersama menjadi pelayan Tuhan di gereja. Spafford khususnya kala itu dia menjadi seorang penatua di gereja baptis di Chicago. Pada tahun-tahun awal pernikahan mereka, Spafford mengalami duka cita di mana sebuah demam berdarah menjangkiti Horatio Junior, putra sematawayang yang dia punya, yang meninggal masih kecil. Anaknya meninggal pada tahun 1870. Namun Spafford yang bersedih ini tetap semangat dalam pelayanannya sebagai penatua. Dan demi menghibur diri, Spafford itu memfokuskan dirinya pada pelayanan dan pada karirnya sebagai pengacara. Dia semakin banyak menangani kasus hukum untuk supaya dia bisa berhasil dalam profesinya sebagai seorang pengacara ini. Dan kerja keras Spafford pun membuahkan hasil. Dia kemudian berhasil menjadi pengacara tersohor, bahkan menjadi mitra senior di sebuah firma hukum yang besar di Chicago. Kesuksesan sebagai pengacara ini mendorong dia ingin meraih sukses di bidang yang lain, yaitu bisnis, khususnya dalam bisnis real estate atau bisnis investasi. Dan hanya beberapa bulan ketika dia memulai usaha ini, sudah terlihat bahwa sepertinya usahanya memiliki masa depan yang baik. Tapi masa depan usahanya tak seperti yang diharapkan. Hanya berselang beberapa waktu usaha dimulai pada tahun 1871, setahun sepeninggal anaknya, di mana Spafford sudah menginvestasikan modal yang cukup besar untuk usaha investasi di pinggiran danau Michigan. Tapi semua investasinya tersapu habis oleh kebakaran yang terjadi pada tahun 1871 itu. 250 orang meninggal di lalap jago merah dan ada 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Here's the very first weather map produced from those weather reports on January 1st, 1871. Classic fall storm was forming to the west. Meskipun begitu, Spafford sama Ibu Anne ya tetap semangat dalam pernikahan mereka, tetap semangat dalam status mereka juga sebagai pelayan di gereja. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Spafford kemudian kembali berusaha di bidang hukum ini. Dia pelan-pelan kembali menata hidupnya, membangun dari awal, dan tampaknya hidupnya mengalami kepulihan. Ekonominya membaik, tabungannya mulai gede, bahkan dalam waktu yang sudah berjalan, dia sudah dikaruniai 4 anak perempuan. Dan dia juga sudah kembali memulai bisnis investasi dan berjalan cukup lancar juga pada waktu itu. Suatu kali istrinya memiliki sebuah penyakit yang membuat dokter keluarga Spafford ini menyarankan untuk istrinya ini berobat di Inggris. Bertepatan kala itu sedang dibuka kesempatan berpartisipasi dalam program kebangunan rohani oleh D.L. Moody dan Ira Disankey di Inggris, maka Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama istri dan keempat anak perempuan yang dia miliki pada bulan November 1873. Pas udah mau berangkat, seorang rekan Spafford di bidang hukum meminta Spafford untuk menunda perjalanan dia karena ada urusan pekerjaan yang menuntut kehadiran Spafford harus. Tapi karena tiket sudah dipesan, berhubung dengan jadwal KR di Inggris yang gak ingin dilewatkan istrinya, Spafford pun hanya memberangkatkan istrinya saja dan dia sendiri nggak berangkat. Spafford menyarankan istri bersama keempat anaknya
untuk berangkat duluan, Spafford sudah memutuskan nanti akan menyusul dan menemui mereka nanti di Perancis saja. Kala itu istri dan keempat anaknya dia belikan tiket kapal penumpang SS Ville du Havre. Pada tanggal 15 November 1873, Ville du Havre ini, kapal yang ditumpangi oleh istri serta keempat anak perempuannya ini, itu berlayar dari New York menuju ke Prancis dengan 313 penumpang dan awak kapal di bawah komando Kapten Mourinho Surmonte dengan garis haluan melewati Samudra Atlantik. Samudra yang juga kemudian makan habis kapal besar yang bernama Titanic. Pada Sabtu 20 November pukul 2 dini hari, subuh-subuh, saat semua penumpang sedang tidur termasuk istri serta anak-anak Spafford, kapal Ville du Havre ini sedang melaju dengan kecepatan uap layar sekitar 20 km per jam. Di sisi lain, di garis haluan sisi sebelah kanan Villa du Havre ini sedang melaju sebuah kapal pemotong besi yang bernama Loch Earn. Loch Earn berangkat dari London, Inggris menuju ke kota New York, Amerika. Saat itu di bawah komando Kapten William Robertson dengan 85 penumpang dan awak di dalamnya. Malam itu sangat cerah teman-teman, hanya saja gelombang laut cukup tinggi. Dan oleh karena gelombang laut yang tinggi ini masing-masing menjaga kapal sulit memperkirakan apakah kedua kapal ini berada dalam jarak yang cukup aman. Alih-alih menghitung dengan baik di tengah gelombang, keduanya malah percaya dengan perasaan masing-masing bahwa kedua kapal ini mungkin berada dalam jarak yang cukup aman. Tapi guys, ternyata apes. Kapten kapal Loch Earn yang bernama Robertson ini sangat kaget ketika melihat Ville du Havre sudah sangat dekat dan berkemungkinan tabrakan. Dengan cepat kapten membunyikan bel dan kemudian langsung memutar kemudi dengan keras ke kanan untuk menghindari tabrakan. Tapi naas, hanya 15 menit setelah masing-masing kapten saling melihat, Loch Earn menghantam Havre dengan sangat keras, merobek lambung kapal sebelah kanan sampai hampir menghancurkan bagian mesin uap kapal, sampai kapal ini hampir terbelah dua. Penumpang yang lagi asik-asik tidur seketika terbangun oleh suara benturan. Di antara mereka ada istri Spafford dan anak-anaknya. Pas terbangun, air sudah masuk ke dalam kapal dan sangat amat membuat panik. Sampai-sampai Ibu An ini bingung entah harus cari dan pakai pelampung dulu atau segera mencari sekoci. Tapi air yang masuk itu terus memaksa Ibu An. Entah bagaimana, harus pikul atau popong anaknya, 4 orang yang masih kecil-kecil yang gak berdaya, yang hanya bisa menangis. Ibu An pun gak berdaya dan hanya bisa berteriak minta tolong dari orang-orang lain yang juga sedang panik berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Air kemudian masuk ke bagian koridor kamar yang langsung mulai memenuhi ruangan dengan cepat. Hanya Ibu An seorang yang bisa berenang keluar di tengah dinginnya air laut saat itu di tengah-tengah gelombang. Sambil berenang ke atas meraih sebuah papan lambung kapal yang tergenang dengan harapan menengok ke belakang untuk melihat apakah anak-anaknya berhasil mengikutinya. Naas teman-teman, sebagian besar kapal sudah masuk ke dalam air membawa serta putri-putrinya ke dasar Laut Atlantik. Kurang dari 2 jam semenjak tabrakan, seluruh tubuh kapal Havre menghilang dari permukaan. Kemudian Ibu An pun diangkut oleh sebuah kapal lain yang tiba beberapa saat setelah tabrakan dan membawa sebagian korban yang selamat ke Pulau Cardiff, Wales. 9 hari perjalanan dari lokasi tabrakan, setibanya di Cardiff, Ibu An mengontak Pak Spafford dengan menggunakan telegram. Mendengar kabar itu, Spafford langsung berangkat menyusul istrinya ke Eropa. Di dalam perjalanan Spafford menuju ke Cardiff untuk pergi istrinya, kapten dari kapal yang ditumpangi Spafford itu memanggil Spafford ke dalam kabinnya dan mengatakan bahwa mereka sedang melalui daerah di mana keempat putrinya tenggelam bersama kapal Ville du Havre. Itu nafas Spafford jadi sesak. Dia berjalan pelan keluar menuju buritan. Menyusul di belakangnya adalah kapten yang memanggilnya. Di tengah laut itu ia minta kepada kapten untuk memberhentikan kapal sebentar. Saat kapal berhenti, dengan hati yang hancur, Spafford mengeluarkan sebuah pena bersama kertas dengan tulisan Spafford memuji Tuhan. Di tengah-tengah Samudra Atlantik, Spafford menuliskan 5 stanza atau bait lagu yang di bait awalnya berbunyi, "When peace like a river attends my way, when sorrows like the sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Demikianlah Spafford mendapatkan kata-kata lagu "It is well with my soul" yang kini sudah diterjemahkan menjadi "Selamatlah jiwaku." Kapten kapal yang ditumpanginya itu heran dan bertanya, "Kenapa Anda begitu tegar?" Spafford menjawab, "Suatu hari nanti saya akan menjumpai mereka dikala Kristus sudah datang kedua kalinya."
Beberapa waktu kemudian, dengan bantuan Philip Paul Bliss, seorang pemimpin pujian komposer, rekan pelayan Spafford di gereja baptis Chicago, bait-bait yang dibuat oleh Spafford itu kemudian digubahnya menjadi musik, menjadi sebuah lagu. Pada tanggal 30 November tahun 1876, dalam sebuah ibadah di Farewell Hall di Chicago yang dihadiri oleh ribuan jemaat, Philip Paul Bliss secara resmi memperkenalkan lagu It Is Well With My Soul sebagai lagu himne. Setelah musibah itu, Horatio dan Anne kembali menjalani kehidupan bersama. Mereka tetap berkomitmen untuk melayaninya. Mereka membantu orang-orang yang miskin, orang sakit, tunawisma, dan yang membutuhkan. Mereka melakukan bukan hanya di Amerika, melainkan juga di luar Amerika Serikat, bahkan sampai mereka pindah ke Yerusalem. Tapi teman-teman, belum berakhir sampai di sana. Musibah kembali terjadi pada tahun 1880, di mana Anne Spafford yang kembali sudah melahirkan 3 orang anak, di antaranya anak laki-laki, dan anak itu meninggal dunia juga. Tapi meskipun begitu teman-teman, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka berdua terus melayani Tuhan. Spafford kemudian meninggal pada 16 Oktober tahun 1898, dan sepeninggal Spafford, Anne istrinya tetap setia melayani Tuhan. Ia aktif melayani di Yerusalem dan sekitarnya hingga akhir hayatnya pada tahun 1923. Umurnya panjang guys. Tapi seperti Spafford, Anne dikuburkan di pemakaman yang sama di Yerusalem. Dalam sebuah kesaksian oleh Pastor Nathaniel Weiss, diceritakan bahwa saat kehilangan anaknya pada peristiwa kapal Philip Harvey, Anne, istri Spafford, itu mengatakan, Tuhan menganugerahkan 4 putri padaku, namun mereka diambil daripadaku. Saat ini mungkin aku sulit memahami rencananya, tapi suatu saat aku akan memahami apa rencana Tuhan. Dan benarlah teman-teman, kisah suaminya bersama dirinya ini kini dikenang sepanjang masa. Selama ada kekristenan di dunia ini, selama itu juga nama mereka akan dikenang, bersama dengan lagu Selamatlah, Selamatlah Jiwaku. Guys, sekian video kali ini. Saya percaya video ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Biarlah kita juga dikuatkan dalam setiap pergumulan kita yang sedang kita lewati. Tuhan memberkati. Shalom. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, selamatlah, selamatlah jiwa.